Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita eh, mungkin tidak membahas tentang regulasi atau tata kelola atau bentuk peraturan perundang-undangan lainnya ya pada em, playlist layanan pendidikan di channel ini. Em, Mungkin kali ini kita akan mencoba mengulas sejauh mana sih atau seberapa ruwetnya sih itu pendidikan kesetaraan pada pendidikan masyarakat. Seperti biasa, saya sudah membuat satu peta konsep, peta pikiran atau mind map yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, ini peta konsepnya, coba kita tampilkan poin per poin. Apa saja sih yang membuat tata kelola pada satuan pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan di PKBM ataupun SKB ya, dalam hal ini di satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah gitu ya. Tata kelola PKBM, SKB, satuan pendidikan non formal. Pertama kita mulai dari prinsip penyelenggaraan satuan pendidikan non formal. Itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pada pasal 1 ayat 16 itu dituliskan bahwa prinsip pendidikan eh, masyarakat dalam hal ini pendidikan kesetaraan itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, yang mana hal ini ternyata di kurikulum Merdeka itu diadopsi. Jadi tidak hanya di kurikulum Merdeka sih, di kurikulum 2013 juga pada kurikulum tingkat satuan pendidikan ya KTSP di 2006 em, yang saya tangkap itu adalah belajar itu kembali kepada kitohnya gitu. Artinya belajar itu dikembalikan dengan konteks yang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian ya belajar secara kontekstual ini artinya satuan pendidikan itu em, harusnya membelajarkan peserta didik atau warga belajar sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing gitu. Jadi kalau saya tanya berapa kurikulum yang ada di Indonesia saat ini, itu kalau menurut jenisnya mungkin banyak yang beranggapan ada yang menggunakan kurikulum 2013 dan ada yang menggunakan kurikulum Merdeka. Itu secara prinsip betul gitu, tapi secara pelaksanaan kurang tepat. Kenapa? Karena baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 yang diadopsi oleh satuan pendidikan itu memiliki karakteristik masing-masing yang kontekstual. Artinya, kalau saat ini di Dapodik ada 10.640 satuan pendidikan non-formal, PKBM maupun SKB, maka sejatinya ada 10.400, maaf, ada 10.640 kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Sebanyak itu, iya, sebanyak itu karena satuan pendidikan wajib punya kurikulum tingkat satuan pendidikannya masing-masing, sebagaimana yang diamanatkan pada PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, belajar secara kontekstual itu artinya satuan pendidikan itu harus menemukan masalah di lingkungannya, kemudian melakukan refleksi sumber daya yang ada, kemudian juga harus melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar, juga di internal satuan pendidikan, dan harus memitigasi kendala pembelajaran eh, secara holistik, secara general di satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian pada fleksibilitas pembelajaran, di satuan pendidikan non formal itu sejatinya ada kontrak belajar. Karena apa? Karena kita sudah diakomodasi oleh standar proses
yang mengakomodir pembelajaran dengan tatap muka, tutorial, dan belajar mandiri. Kalau di peraturan menteri sebelumnya tentang standar proses pendidikan kesetaraan, itu pada Permen nomor 3 2008 disebutkan secara eksplisit untuk tatap muka itu diakomodir selama 20% dari SKK yang ada. Kemudian tutorialnya sebanyak 30% dan belajar mandirinya 50% gitu. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa pendidik pada pendidikan kesetaraan disebut tutor karena pada prinsipnya pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat itu adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga pendidik yang notabene memiliki karakteristik bagian dari masyarakat itu sifatnya bukan menjadi guru tapi menjadi tutor atas pembelajaran yang dilakukan gitu. Nah, ini yang menjadi dinamika masyarakat antara tutor dan warga belajar gitu di masyarakat pada pendidikan kesetaraan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas juga pada pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan nonformal itu adalah pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan formal gitu. Nah, kalau sekarang mungkin sudah beralih menjadi alternatif pembelajaran gitu. Kenapa jadi alternatif? Pertama, kita dihadapi 3 tahun kurang lebih ya pandemi COVID-19, yang mana pemulihan pembelajaran pasca pandemi itu bisa dipenuhi oleh pendidikan nonformal, pendidikan kesetaraan. Karena apa? Karena fleksibilitas pembelajaran yang tadi. Kemudian dinamika pembelajarannya juga multiversal gitu. Artinya apa? Em, banyak konsep yang masuk di dalam pendidikan kesetaraan, begitu juga dengan dukungan pada PP nomor 17 tahun 2010 tentang multi entry dan multi exit pendidikan di Indonesia gitu. Artinya lulusan pendidikan non formal bisa masuk ke jalur formal dan sebaliknya gitu. Kemudian pada Sustainable Development Goals tujuan keempat itu menjadikan pendidikan berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pertanyaan, kalau seandainya ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, apakah secara normatif bisa diterima di satuan pendidikan eh, baik formal maupun non formal? Sejatinya bisa. Namun di sini banyak eh, mungkin dari sisi psikologis warga belajar atau peserta didik lebih memilih pendidikan non formal apabila usianya sudah lewat usia sekolah gitu. Oleh karena itu pendidikan kesetaraan dalam hal ini menjadi alternatif pembelajaran. Apalagi kita memasuki masa revolusi industri 4.0 gitu, yang mana seluruh eh, kaitan dengan kehidupan sehari-hari tidak lepas dari em, digitalisasi gitu. Nah, di pendidikan kesetaraan kita sudah punya setara daring, punya e-modul dan seterusnya. Kalau tadi kita bicara prinsip, sekarang kita bicara legal formal. Nah, di sini terjadi perasaan yang sangat-sangat dilematis gitu, problem yang sangat dilematis antara fleksibilitas yang tadi kita sudah uraikan dengan regulasi yang ada. Contohnya, prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pendidikan masyarakat dalam hal ini pendidikan kesetaraan, namun harus sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan gitu. Kemudian dari 8 standar nasional pendidikan yang ada, em, pada pendidikan kesetaraan khususnya itu kontekstualitas dan dinamika pendidikan masyarakat yang masih sering terbentur regulasi harus ini dan harus itu. Padahal ini konteksnya dengan apa namanya, dengan akreditasi gitu. Nah, kalau akreditasi itu kan harus standar ya, harus standar, harus memenuhi 8 standar nasional ini gitu. Namun standar yang yang ada di pendidikan masyarakat itu tidak serta-merta mesti sama dengan yang ada di pendidikan formal gitu. Karena apa? Karena prinsip yang fleksibel tadi di atas gitu, bahwa kita bisa memenuhi 8 standar yang secara prinsip
eh, sama gitu, tapi secara konteks lapangan itu bisa saja berbeda gitu. Contoh, kalau di pendidikan formal barangkali sudah terstigma bahwa belajar itu harus di ruang kelas, ada kondisi ideal rasio jumlah murid dan guru yang mana itu harus dipenuhi. Pada pendidikan masyarakat itu em, memiliki konteks yang berbeda gitu. Karena sejatinya pada pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan ya, itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu. Meski pada tertib administrasi dan tata kelola pada PKBM dan SKB, tertib administrasi ini juga menjadi salah satu barometer untuk validitas data dan pembelajaran yang dilakukan itu. Jangan em, fleksibilitas itu berdampak serta-merta bahwa pendidikan kesetaraan itu eh, lebih longgar, jauh lebih longgar, tapi tidak seperti itu. Tetap harus mengacu pada regulasi dan tertib administrasi yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian, untuk quality control dan quality assurance, penyetaraan, kalau dulu ini nempel di ujian nasional ya. Setelah ujian nasional ditiadakan di 2020 kemarin, maka gimana nih lulusan pendidikan kesetaraan? Apakah masih dianggap setara gitu eh, di lapangan? Namun kita masih sering ini jadi salah satu PR banget gitu ya, bahwa kita masih terbentur dengan stigma dan opini bahwa keluaran atau output pada lulusan katakanlah itu masih apa adanya gitu. Ketika dilihat rekam didiknya itu masih banyak yang belum bisa membuktikan gitu. Nah, ini yang menjadi stigma sampai saat ini gitu. Kemudian kurangnya perhatian di beberapa aspek gitu, terutama evaluasi. Kalau dulu di PP 17 itu ada evaluasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada ujian nasional. Nah, di PP 57 tentang Standar Nasional Pendidikan, evaluasi evaluasi pembelajaran itu berganti menjadi evaluasi sistem. Oleh karena itu, ada asesmen nasional yang sifatnya bukan untuk melakukan penilaian hasil belajar, tapi lebih kepada pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan maupun di daerah gitu. Kemudian kalau kita bicara validitas dan reliabilitas data ya, bagi warga belajar atau peserta didiknya nih, ini validitas dan reliabilitas datanya masih sangat rendah gitu, terutama di Dapodik. Dan eh, di sini perlu 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 sekali peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan yang memegang peran verifikasi dan validasi gitu, Verval ya. Karena apa di beberapa tahun terakhir itu masih banyak ditemui kasus-kasus penggelembungan data dengan modus untuk mendapatkan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP itu. Dan ini temuan yang mungkin berulang tiap tahun itu. Jadi pertanyaannya apakah peran verifikasi dan validasi itu dilakukan secara tuntas atau ternyata masih ada celah dari sistem. Kemudian stigma negatif yang masih melekat terkait ujian dan ijazah. Sampai saat ini kita sudah tahun ketiga eh, mengadakan ujian pendidikan kesetaraan setelah ujian nasional dihapuskan dalam rangka memitigasi atau memfilter peserta didik yang daftar langsung di kelas akhir untuk ujian dan mendapatkan ijazah gitu. Jadi tahun ini saja dari 660 ribuan peserta didik calon lulusan gitu ya, yang terdata di kelas akhir semester ganjil pada Dapodik, yang input nilai UPK itu baru ada 485 ribuan atau 71%. Sisanya itu terlambat input atau eh, bisa jadi tidak lulus gitu ya. Tapi ini salah satu upaya gitu ya untuk menghilangkan stigma negatif tadi bahwa tidak bisa pendidikan kesetaraan itu daftar di kelas akhir semester ganjil terus ikut ujian dan dapat ijazah gitu ya. Kemudian penghargaan atau perlakuan yang cenderung diskriminatif namun kurang data dukung dan argumentasi pembelaan. Contoh seperti halnya pada penerimaan mahasiswa baru. Eh, ada beberapa laporan yang dilayangkan ke Kementerian Pendidikan gitu bahwa banyak peserta didik paket C lulusannya itu tidak diterima di perguruan tinggi negeri.
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun kembali lagi gitu, kita di penyelenggaraan pendidikan non formal itu sudah seperti apa gitu. Maksudnya dari tingkat akreditasi saja gitu. Kemudian data dukung yang lain dan argumentasi pembelaan yang lain gitu. Contoh seperti tadi kita masih ditempel oleh stigma negatif gitu. Apalagi di penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Mungkin tidak semua penyelenggaraan atau pengelolaan pembelajarannya itu tidak atau kurang tertib ya, kurang terkelola dengan baik gitu. Tapi dari data yang ada, kita belum belum bisa atau belum kuat untuk melakukan pembelaan bahwa pendidikan kesetaraan itu sebagaimana yang diusung oleh almarhum Pak Subi, Koordinator Fungsi Kesetaraan pada Direktorat PMPK, ingin mewujudkan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat. Hanya saja itu jadi PR kita semua untuk menghilangkan stigma negatif ini dan eh, meningkatkan validitas dan reliabilitas data pada pendidikan kesetaraan, terutama di Dapodik. Kemudian dari PTK sendiri, pendidik dan tenaga kependidikan. Apakah PTK pada pendidikan non formal itu menjadi suatu profesi sambilan atau memang berdedikasi? Dalam hal ini ada orang perseorangan yang memiliki intensi atau yang memiliki keinginan luhur untuk mendedikasikan dirinya mengabdi pada pendidikan, terutama di bidang pendidikan non formal gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan jadi profesi, apakah tutor layak disebut sebagai profesi? Kemudian dilihat dari datanya, tutor itu banyak yang masih menjadi sambilan gitu karena eh, data induknya ada di pendidik di satuan pendidikan yang lain di formal katakanlah gitu. Kemudian dedikasinya eh, apakah benar-benar berdedikasi gitu. Nah, di sini saya bukan menjustifikasi sebetulnya, tapi lebih mengajak kita semua refleksi gitu. Bahwa kalau kita mau bersuara, kita mesti punya data yang cukup kuat eh, untuk merumuskan suatu argumen gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita minta disetarakan gitu, kita perjuangkan untuk diakui setara gitu, tapi kita tidak punya data dukung yang valid dan reliable gitu. Ini memang jadi PR kita bersama gitu. Terlebih masalah eh, PTK-nya gitu. Di sini saya tidak tidak hanya eh, apa ya, tidak hanya otokritik sih sebetulnya, kita coba merefleksikan diri gitu. Kita punya daya dukung sebetulnya dalam hal diferensiasi pembelajaran. Di sini pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan dapat hadir sebagai opsi pembelajaran yang berkualitas dan bermartabat dengan fleksibilitas dan ciri khas pendidikan non formal apabila bisa mematahkan stigma negatif tadi. Kemudian kita juga punya potensi dapat mematahkan penjara yang namanya ruang kelas dan jadwal yang rigid gitu ya. Karena kita punya kontrak belajar Bapak Ibu ya. Dan analoginya kita ini di pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan itu seperti obat paten gitu untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat, namun masih belum lolos uji karena tadi validitas dan reliabilitasnya yang kurang terpenuhi. Dan akhir kata ini menjadi PR bersama stakeholder, pihak-pihak terkait agar obat ini bisa layak edar di pasaran. Itu barangkali yang menjadi refleksi kita eh, dalam dalam tata kelola dan tertib administrasi pada pendidikan masyarakat, khususnya di pendidikan kesetaraan, supaya cita-cita luhur kita untuk menjadikan pendidikan kesetaraan itu berkualitas dan bermartabat dapat eh, terwujud dan terejawantahkan pada sistem pendidikan di Indonesia. Demikian saya sudahi diskusi ini, bukan diskusi sih, lebih kepada monolog. Tapi ini menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.